kalau nanti sudah sampai di rumah saya masuk lagi, ini saya ada di luar ini. Cuma saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bang Putra tadi, ya. Yang disampaikan Bang Putra tadi tentang omongan Anda ini akun palsu. Tolong Anda ini kalau memang Anda seorang yang terdidik, tunjukkan bahwa Anda itu memang orang-orang yang terdidik. Saya akan tunjukkan sekarang, Pak Kiai. Hinaan, cacian. Pak Kiai, saya akan tunjukkan sekarang. Saya contohkan. Saya Sebentar. Oke. Sebentar. Apakah pantas Anda mengatakan, mohon maaf ya, fakirmu kondom ini segala macam, Anda sudah saya rekam. Saya ngomong Silakan. ini betul. Silakan Enggak, direkam. maksud saya sengaja rekam, tujuannya takut Anda itu ngeles. Baik, boleh. Begini Bang, ya, begini akun Pak, begini. Kalau memang Anda itu tidak percaya terhadap Sadah Ba'alawi itu nasabnya nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hak Anda. Gantian fokus dalam pembahasan. Nah inilah namanya fokus dalam pembahasan. Anda ngomong nasab itu bukan urusan Saya agama. ngomong, Anda tanya kamu nggak makos mau itu syariah dengerin. itu apa? Saya Makos daripada itu kena syariah itu apa? santet, saya pakai kacamata dulu, biar nggak kena sihir. Itu makos itu syariah aja nggak ngerti dia. Lah ente saya bilang, ente memaksakan bahwa nasab itu seakan-akan perkara yang penting kan begitu. Kenapa? Karena ente pengen mengakui sebagai Enggak, gitu konsepnya. Anda, saya tidak butuh pengakuan Anda. Kita kan lagi berbicara ilmu, saudara, berbicara ilmu. Maka kalau berbicara ilmu harus ada musalamahnya. Ngerti musalamah nggak ente? Ente ngerti musalamat gak? ngomong gantian, jangan Ya mana ngerti ngomong ganti. Jadi ditanya pusat. Ada sama ente. Ini Orang ditanya tinggal jawab doang. Kita mau berdiskusi. tadi Diskusi itu ada bahas soal musalamatnya. Ente tahu musalamat gak? bahas nanya Enggak. Ente tahu musalamat gak? Ente tahu musalamat apa lagi enggak? nasab yang membatalkan. Kok Sudah saya ntar dulu, semua jangan cerita jadi nasab kemana-mana. dulu. Gantian ngomongnya, jangan kayak Ya kan Ana udah gantian dari tadi. hargain saya bernarasi gitu. Berapa? Jangan kayak perempuan. Berapa ngobrol. harganya? Berapa harganya? Gitu loh. Berapa Udah. harganya? Ganti saya ngomong ya. Iya berapa harganya? Juga Katanya belum. minta dihargain, harganya berapa? Tuh kan nggak bisa diem tos. Ini diskusi apaan ini? Antum kan kiai, itu ditanya mana dalil kitabnya mana? Iya kan katanya Anda tanya sama antum. ya gimana? Kan antum yang membuat Muter-muter hujah. aja. Makanya anak tanya mana dalilnya yang mengatakan satu kiai, satu ulama dengan ijma'ul ulama lebih utama satu ulama. Pendapat itu mana? Oke, sebelum lari ke situ, fokus dulu bahwa nasab ini bukan perkara syar'i. Kok bukan perkara syar'i? Iya dong, artinya begini loh. Keilmuan Kalau bukan perkara syar'i, gitu. apa dong? Dengerin dulu, dengerin penjelasan saya biar paham ya. Oke. Masa Yang pertama, kalau yang bukan kamu perihal cari syar'i. kitab yang membatalkan tidak ada selain kitabnya Kiai Imam. Oke. Jadi Berarti soal Kiai Imam ulama melawan mazhab, ijma, kan? jangan disamakan Berarti Kiai Imam derajatnya melawan dengan ijma. ulama hadis. Tadi, Jangan tadi, disamakan derajatnya berarti dengan ulama fikih. Kiai Ulama Imam nasab ini hanya soal kejujuran, membantah ijma'ul bukan ulama gitu. pengetahuan. Berarti Kiai Imam Jadi membantah ijma'ul ulama. gantian, gantian dong. Buku Anda ada pakai rampar, Berarti Anda ini nggak Kiai ngejawab Imam tadi loh. Anda membantah nggak ijma ngejawab, ulama. ditanya nggak ngejawab. Gimana sih Anda ditanya nggak ngejawab? Jawab dulu pertanyaannya. Jawab. Pak, bertanya itu juga pakai etika loh, Pak. Orang Anda sudah nggak pakai etika, kok pakai etika? Anda ini cerita etika, Anda sendiri beretika. Ya saya mau jawab, belum dijawab. Wong Anda tidak beretika, udahlah kita ini ngobrol Saya belum pasar. ngomong Sosok-sosok pakai ditimpali etika, nggak usah lagi. cerita adab. Saya baru ngomong ditimpali lagi. Konyol itu. Konyol, betul lah. Jawab mana dalilnya mana dalilnya mana? Oke. Ya, Mana dalilnya? jadi gini, logikanya begini. Dalil logika lagi, ada dalil logika lagi. Asegaf ini pernah melakukan kejahatan itu di tahun 2005. Enggak, jangan pakai logika, Enggak, jangan itu frame, dalilnya mana? jangan frame. Fokus, Itu frame, namanya framing. Fokus, Ya bisa. fokus. Antum berbicara ilmu nasab itu ilmu, Fokus. bagian daripada ilmu fikih.
Halo. Helikopter. Nasab itu ilmu bagian daripada ilmu fikih. Ilmu fikih itu nggak abu-abu, jelas. Gini ya. Ilmu syariat itu jelas. Jadi kalau antum ngomong ilmu nasab itu bukan ilmu syariat, ya kacau. Ya bukan. Nasab itu bagian daripada ilmu fikih. Kalau antum sudah menganggap ilmu nasab itu bukan ilmu syariat, ya sudah. Dari situ aja antum sudah ngaco, gitu loh. Dengerin dulu. Gantian, jangan pakai nafsu kalau bicara. Biar ada saling merespon gitu. Yang punya, Jangan yang pakai mendominasi. nafsu itu Anda, saudara. Bukan. Bagaimana kita pakai nafsu? Saya baru Anda ngomong, ngeframe sana ada sini. terus. Anda Saya menggunakan baru framing. menjelaskan Anda dari tidak awal. berhujjah, tidak berdalil. Anda Betul. ngelihat hulul jannah aja nggak ngerti itu terkibnya jadi apa. Aduh, Kok Anda mau cerita kemana-mana dalil? lagi. Saya tanya yadkhulu itu fi'il apa, kamu diem. Gimana sih? Ya itu pertanyaan anak SD saya. Nah kamu juga menanyakan ke saya pertanyaan anak MI gimana dong? Nah, ya, makanya karena Anda TK, gitu loh. Kacau. Sekarang kita mau bahas apa? Dalilnya Mau bahas apa? dalil. Jadi seyakin Dalilnya apa tadi. sih dengan catatan nasabmu? Kamu percaya nggak kalau Enggak, yang dalilnya mana dalilnya? dibuat-buat? Dalilnya mana Percaya Kirampak? Ada kini Saya kiai loh yakin ngomong masa 100%, dalil, udah. masya Allah. Lah, kalau percaya Nah 100%, sekarang saya balik tanya, gimana? saya yakin Kalau kamu 100%. percaya 100%, Itu kan Anda silakan bertanya coba, keyakinan, biar saya saya yakin percaya. 100%. Oke, saya Betul. yakin itu kan keyakinan saya. Nah sekarang saya balik tanya sama Anda. Berarti Imaduddin melawan ijma'ul ulama, begitu? Ini Ijma' ulama bukan nasab. perkara agama, saudara. Hei, halo. Kok bukan perkara agama? Bawa ulama. Bagaimana sih Anda? Kok Jangan bukan perkara digebiahi. agama? Ini gimana sih? Nasab kok bukan perkara agama? Ini gimana ceritanya Anda? Tidak ada masuk surga lewat jalur Coba nasab. anak tanya, syariat itu mapositnya ada berapa? Maposit itu syariat itu jangan apa? anggap masuk surga. Anak tanya dulu sama ente, hei. Aduh, kemana-mana ngomong gantian, Dul. fokus Dul. dalam pembahasan. Lah inilah namanya fokus dalam pembahasan. Betul. Anda ngomong nasab itu bukan urusan Saya agama. ngomong, Anda tanya kamu nggak makos mau itu syariah dengerin. itu apa? Saya Makos daripada itu kena syariah itu apa? santet, saya pakai kacamata dulu, biar nggak kena sihir. Itu makos itu syariah aja nggak ngerti dia. Lah ente saya bilang, ente memaksakan bahwa nasab itu seakan-akan perkara yang penting kan begitu. Kenapa? Karena ente pengen mengakui sebagai Enggak gitu konsepnya. Waduh. Anda, saya tidak butuh pengakuan Anda. Kita kan lagi berbicara ilmu, saudara, berbicara ilmu. Maka kalau berbicara ilmu harus ada musalamahnya. Ngerti musalamah nggak ente? Ente ngerti musalamat nggak? ngomong gantian, jangan Jangan mana ngerti ngomong ganti. Jadi ditanya musal. Ada sama ente. Ini Orang ditanya tinggal jawab Kita doang. mau berdiskusi. Kita Diskusi itu ada bahas soal musalamatnya. Ente tahu musalamat nggak? Bahas nanya. Nggak. Ente tahu musalamat nggak? Ente tahu musalamat Bahas apa lagi nggak? nasab yang membatalkan. Kok Supaya bentar saya dulu, semua jangan cerita jadi nasab dulu. kemana-mana lagi. Gini. Ini Pak siapa namanya? Kamu itu ngomong jangan kayak perempuan, ganti Rampat. satu-satu. Pak siapa Itu ini? penting apa Kamu sih tuh ngomong jangan kayak nasab? bencong, jangan kayak gay. Kamu ngomong jangan kayak monyet, jangan kayak babi. Wallahi atqakum. Buat apa kamu ngomong nasab gitu loh. Yang dilihat Yang bener-bener, Allah bentar itu dulu, bentar dulu. udah Makanya jelas. Anda ngomong sama dia gini. Antum ini kiai, antum kayak nggak jelas ini gimana nih coba. Anak tanya sama antum, Mari kita kita ini mau lihat. diskusi pakai musalamat Kalau nggak? amalmu itu Pakai musalamat nggak? Pakai musalamat nggak? ngomong itu jangan kayak perempuan satu-satu. Dia nggak ngerti, dia nggak Enggak, ngerti. antum mau diskusi sama anak pakai musalamah nggak? Musalamatnya apa nih? Apa musalamat maksudnya Jawab. menyerahkan gitu. Nah itu coba Wahab musalamat aja nggak paham. Terus dia mau diskusi gimana? Udahlah ini Makanya tadi kan ini anak TK ini udah. Kemudian Anda ini seenaknya menghina, merendahkan. Ayolah belajar untuk menghargai orang lain. Tapi Bang, Belajarlah Anda itu untuk menghargai orang lain agar Anda dihargai orang lain, saudara. Apakah Gini loh, ada Ustadz pendidikan yang seperti itu? Kalau Gini loh, Anda Ustadz itu Abdul dididik Fattah. seperti itu, ya, dengerin dulu. Oke, gantian Sudah. Ustaz Abdul Fattah. iya, iya. Gantian Ustaz Abdul Fattah. Pak Yai gantian. Abdul Fattah, jangan Ya, on kan gini. Pak Yai. Oke, siap. Diindikasi lagi. Oke, gantian ya. Banyak jangan. Oke. Ya. Bolehlah Anda mengatakan
nasabnya Ba'alawi Tutup itu tidak kamera, boleh cepetan. dihina, tidak boleh dicela. Oke. Karena terserah kamu mau percaya apa tidak, itu hak kamu. Tapi saya juga hak saya dong, saya ingatkan ke umat bahwasanya orang-orang yang mengaku nasab Nabi ini adalah dibuat dawer, dibuat bohongin umat, dibuat jual pasir tarim, buat jual keringat, Begini. buat minyak segala Begini. macam untuk membodohi masyarakat. Saya boleh dong menyampaikan ke umat. Begini. Karena saya punya bukti, Begini. Bang. Kecuali kalau saya fitnah baru boleh. Saya tidak ke situ. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Saya mau tanya kepada Anda. Sebentar. Sebentar, cuma sebentar sih kesempatannya. Oke. Apa salah Fagil Muqaddam kepada Anda? Saya mau tanya itu saja. Fakih al-Muqaddam. Bagaimana Anda itu mengatakan tentang Fagil Muqaddam? Fakih al-Muqaddam, kesalahannya adalah, dengerin Bang, saya ngomong Bang. Kesalahannya Abang mau tahu, dia mengaku itu Mi'raj 7. Ini loh Bang, ini yang bermasalah. Ini kenapa saya bilang kita harus sampaikan. Siapa yang mengaku, siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Tunggu dulu Bang. Oke, masalah itu kita tunggu. Insya Allah sebentar lagi saya nyampe ke rumah, kita bahas. Abang lihat Kalau ini. memang Anda itu mau kembali terhadap keilmuan, kita bahas secara ilmiah. Oke, saya tunggu Abang. Jangan segitu. Saya sudah katakan bahwa itu cuma sebentar. Termasuk tentang yang syarhul ainiyah tentang masalah fitil kalwaibah, itu Anda salah. Wallahi salah faham Anda. Sekarang saya pengen lihat merojiknya Abang seperti apa yang diinginkan. Kita baca bareng-bareng. Baik, Abang. coba saya sedikit hafal. Coba Anda buka kitab Fathul Mu'in. Kalau saya itu kitab I'anahnya juz 4 pada halaman 132, itu babun firidah. Coba di situ agak lihat qala syaihuna ka syaihi wa kadza qaulu wa kadza qaulul wali hala ghaibatihi. Tolong fahami itu hala ghaibatihi. Dan tentang kitab Syarhul Ainiyah, tolong dibaca dari awal bahwa itu ghaib itu artinya apa? Artinya ghaib itu ghaiban amma siwallah, amma siwa rabbih, itu yang kalau tidak salah. Mana yang tulisannya Bang? Jadi begini, Mana? Bang. Abang Anda itu- ambil dari mana? Ini Tolong, Syarhul Ainiyah saya tolong punya lihat. Bang. Ini ada kitabnya. Mana yang Abang bilang? Ayo coba buka, Nah. coba buka. Mana? Dirunut lamma tawatarat, lamma tawatarat itu awalnya dibaca di situ saja. Lihat Bang, kitab nasab ini. Ada Asuluk, ada Lemah, Syarhul Ainiyah, Al-Majdi, Syarhul Ainiyah. ada Tanbihul Jangan Ansab. kemana-mana kamu. Coba buka kitab Diam I'anah kamu Fathul Adam, Mu'in. kamu goblok Adam, nggak bisa apa-apa kamu diam. Loh, Nggak bisa kamu. ayo. Syarhul Ayo Ainiyah. kalau memang kamu mau. Coba Syarhul Ainiyah Anda buka. ya. Kalau ada bahasa Sama kotor, dari awal. Bakso jangan Coba pakai Syarhul bahasa Ainiyah Anda buka. Coba dibaca dari awal. Oke, Mana, saya sekarang mana? sebenarnya ada di depan Indomaret nih. Mana? Coba dibaca dari awal. Iya, mana yang Lama tawatarat itu. mana yang Abang mau tadi yang mana? Syarhul Ainiyah yaitu tentang pembahasan masalah analog, apa katanya ada Mana? analog atau mungkin kullu nafsin sebelumnya. Mana Sebelumnya yang tulisannya? itu kan Anda sudah selalu baca. Mana ini? Loh, ini kok baru- Alhamdulillahilladzi. Terus? Loh. Mana lagi? Mana yang Abang maksud? Biar saya bacakan yang mana? itu di dalam kitab Syarhul Ainiyah sebelum pembahasan tentang Halo, Bang. fi tilkal ghaibah itu sebelumnya itu di tilkal ghaibah yang selalu dibaca oleh Anda itu. Coba Anda baca. Jadi baca kitab itu jangan langsung tilka itu kan ada isim isyarah. Tilkal ghaibah itu yang dimaksud yang mana itu? Oh, Abang mau yang ini. Oke. Loh. Oke. Coba Anda buka. Lamma tawatarat. Coba. Makana yuqalu lahu fitil kal ghaibati. Mana Bang? Sebentar, Mana yang sebelumnya. Wakana yuqalu lahu fitil kal ghaibati. Ini maksudnya apa? Adalah Ya, di atasnya kan itu, kisah seorang ya, murid di datang atasnya. kepada Fakih al-Muqaddam. Sebentar. Adalah dia bertanya tentang perkara gaib kepada Fakih al-Muqaddam. Terus itulah kesalahan lakukan Anda. kembalinya untuk Itu ke Fakih bukan al-Muqaddam tentang masalah zahirnya. perkara gaib. Maksudnya gimana Bang? Itu bukan masalah tentang perkara gaib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika ghaiban amma siwa rabbih, itulah. Coba lihat ini, lihat mana tulisannya. Ini yang ente masalahkan ya. Wa kana yuqalu lahu fitil kal ghaibati. Ya. Adalah Ya, ditanyakan ya, betul. kepadanya Fakih al-Muqaddam tentang perkara gaib. Terus kullu nafsin dha'iqatul Itu maut. bukan tentang perkara gaib, Bang. Itu bukan tentang perkara gaib, Bang. Ini Anda tulisannya salah paham gaib di situ. sini, Bang. Ini gaib loh. Ini. Ya, masalah benar. Masalah gaibnya iya, cuma pemahaman Anda yang salah. Masalah gaibnya ada salah.
Itu baca Ini sebelumnya gaib. lamma Wa kana tawatarat. yuqalu lahu fi tilkal gaibati. Ya Allah. Ini gaib bang, Ya Allah. gaibati. Ya Allah. Anda, loh, saya bukan menyalahkan waibahnya. Pemahaman Anda terhadap Abang kalimat bilang tadi waibah itu bukan gaib salah, yang Pak. dimaksudkan apa yang enggak? Kalau bukan gaib apa yang dimaksudkan? Jangan-jangan Fi halil abang ghaibah nggak bisa itu bang. Fi halil ghaibah itu bang, ketika seseorang itu ghaib amma siwa rabbih, itu anda pahami. Kalau tidak Mana percaya maknanya Anda, bang? tolong Mana cocokkan. artinya abang? Artikan dari mana abang ini? Wa kana yuqalu lahu fi tilkal Tolong, gaibati marojinnya adalah baris sebelumnya adalah baris sebelumnya dibaca. Baris sebelumnya dibaca. Itu di Baris atasnya sebelumnya lamma dibaca. tawatarat. Saya itu sekarang ada di luar. di mana yang sebelumnya Baris yang sebelum mana? tadi Bang? itu. Lamma tawatarat. Lamma tawatarat. Ah, Coba dibaca. mana? Coba dibaca. Yang mana abang maksud? Lah. Sudah begini saja, saya nanti sampai di rumah saya buka PDF-nya, insya Allah. Ini di atasnya ini lamma tawatar ini. Ini ghaiban amma siwa rabbi. Masa kamu tidak lihat ini? Ada di depan Terus? mata Anda. Iya terus? Ghaiban amma siwa rabbi. Faniyan bihi. Ini yang dimaksud. Anda ini tidak paham tentang ini, Bang. Ghaiban amma siwa rabbi faniyan ini. Coba artikan, Dia Bang, adalah artikan, makom Bang. wilayah bagi kami. Ya, maksudnya seseorang wali ini kami pengikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa di antara derajat atau makom kewalian itu seseorang sudah wali itu makomnya kadang sampai makom fana. Ada yang mengistilahkan fana, ada yang mengistilahkan waibah. Itu sama bang. Jadi ghaiban amma siwa rabbi, pada saat itu saat ghaib amma siwa rabbi artinya selain Tuhannya itu sudah ghaib, sudah tidak terasa, maka pada saat itu saat jadbah orang itu mohon maaf ya, walaupun mirip dengan orang gila, walaupun kami tidak mengatakan gila. Jadi pada saat itu saat orang itu kewaliannya sampai ke situ itu tidak kuat bang, sehingga Fatah. pada saat itu Boleh, tidak Bang. mukallaf. Coba gantian bang, Tidak coba mukallaf. gantian. Nanti Ya. tolong kasihkan Oke, saya meroji oke. ya. Saya baca ya. Nanti Oke. tolong ajari Ya. saya kalau saya bodoh. Tolong kasihkan saya meroji. Sebentar bang, sebentar, saya ini mau terus. Coba kalau anda punya kitab Fathul Mu'in Babun Firridah, kalau saya punya kitab nggak ada, Ya'nanya, Bang, kalau kitab, Ya'na Bang. itu juz 4. Enggak, Saya lagi di biar luar ini dicocokkan, bang. Saya ada di luar Ya, ini. oke, Kalau abang nanti punya saja. kitab, coba buka. Oke, nanti saya buka. Ini saya sudah mau pulang. Insya Allah nanti sampai di rumah kita lanjut lagi. Oke, boleh, Oke. boleh. Oke, Boleh. terima kasih. Mohon maaf ini semuanya. Akhirnya tutup, Pak Wassalamualaikum. Bayai. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. Tutup on camnya Bayai. Nanti ke Oh ya, siap. Ya, apa nih? Tolongkan ngomong ya, sambil mendengarkan saya. Nah, Nyong, itu ada permintaan Sikori dinaikkan, jangan dinaikkan karena ini akan menjadi rusuh kalau Sikori naik. Jangan itu nanti takut kenain. Ini tadi udah kena pelanggaran si Kori, kalau ditaikin lagi bisa kena bel sini Nyong. Pokoknya nggak usah naikin orang lain dulu, cukup yang ada di atas, biar aman. Ya, saya pengen lihat. Sekarang saya punya. Lu coba bak akun palsu, mohon maaf, boleh kan ngomongnya jangan kasar ya please. Saya nggak akan Ini aku kasar. Saya nggak akunnya. akan kasar kalau nggak mau kasar. Ini saya pengen kasih tunjuk. Nanti Hitam kita jangan bahas. kasar ya hitam. Sepakat ya. Kita akan Bang bahas Akun ini palsu. juga ya. Kita akan bahas Bentar, ini Bang juga. Akun palsu. Wa Kalau kana Anda min kan jumlati nggak ma ngerti itu. kutima bihi ila Syekh Sa'idin annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a amarat wa fi riwayatis sab'ah wa isrina. Terus marrah fi lailatin wahidatin wa fi riwayatin sab'ina marrat. Coba bayangin. Bang Akun palsu. Fakir Bang Akun muqaddam ini palsu. teman-teman. Bentar. Mi'raj Mohon. 7 kali Bang dalam Akun satu palsu. hari. Dalam riwayat yang lain juga dia mi'raj 27 kali satu malam. Dalam satu malam. Dalam satu malam dia mi'raj 27 kali. Terus dalam riwayat yang lain lagi wa fi riwayati sab'ina marrat. Dalam riwayat yang lain lagi dia mi'raj lagi 70 kali. Satu hari Begini, 70 Bang kali. Akun. Bang Akun palsu. Gimana Bang cara? Akun. Coba Iya, ajari saya kalau saya bodoh. Masa Bang Akun palsu. Bentar. Begini Bang Akun palsu. Itu ntar pembahasannya sama Kiai Fatah. Terus kita sepakat ya. Berapa menit biar nggak ada bantahan. boleh. Berapa menit kira-kira disepakatin? 5 menit. Terserah. 5 menit ya.
Kalau gua mah oke-oke aja. Ya. Tapi jangan kita sepakat. jangan ada kata-kata kasar ya. Andaikan siapa yang emosi langsung turunkan. Siap. Sepakat Ada nggak? sapu palsu. Jangan sok-sokan. Gaya sekali kalian. Udah, kita nggak usah urusin yang tapping di bawah. Bang Akun Aja Palsu, lo udah kita nggak usah urusin tapping yang di bawah. Iya. Ya, Monggo Gus Adam gantian Bener ngomong, nggak, Gus Gus Adam? Adam. Bos, Gus. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya naik di roomnya Inyo Malang. Salam kenal. Habib Zain Mutahhar, Singa Pribumi, Yai Fattah, sahabatku. Alhamdulillah beliau alim. Mana itu akun palsu itu sudah? Waalaikumsalam Adam, warahmatullahi wabarakatuh. diam kau. Kau bisa apa kau? Loh, Jangan iya kasar, sudah. woi. Nunggu Yai Fattah. Jangan kasar. Kau Bang nggak- Akun. kalau kau nggak ada guna di sini, clone aja. Nggak usah bikin musuh kau. Hitam, jangan kasar. Maklum lah ya, kemarin dia debat dengan saya, dia tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Ya, Jangan ngambek lo, hitam. dia kemarin debat dengan Tidak saya. telepon dari Kori. Talbun baca kitabnya. Skori katanya, kamu turun aja di situ nanti naikkan saya. Kita kongkok bareng. Udah jelas deh, Pak Dian. Ya, jadi begini ini ya. Kalau mau memahami apa yang ada di dalam kitab Syarhul Ain ya, hendaklah membaca Fathul Mu'in. Ya, di Babun Firida di situ Syekh Zainuddin Al-Malibari mengutip daripada kalam Syekhuna. Yang dimaksud Syekhuna di situ adalah siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ke Syekhihi. Seperti juga artinya kalam daripada kiainya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana di situ dibuka satu lembar pada halaman 135 ya mungkin. Bahwa wakada begitu pula artinya tidak memurtadkan qaulul wali, ucapan seorang wali hala waibatihi, ketika gaibnya si wali. Apa maksud gaibnya si wali? Yaitu ada yang ada di dalam kitab Syarhul Ain tadi itu, cuma dia saja entah pura-pura tidak melihat atau bagaimana ya. Yakni ghaiban amma siwa rabbih, gaib dari sesuatu selain Tuhannya. Dan itu kita sebagai pengikut ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini dan mempercayai bahwa di antara makom para wali itu makom ghaibah atau fanian. Nah itu lebih diperjelas lagi. Fanian, dia itu sudah rusak. Artinya pada saat itu seorang wali itu sudah apa? Sudah, mohon maaf ya, akal normalnya manusia itu sudah dicabut, sudah rusak. Sehingga pada saat itu si wali itu sudah tidak mukallaf, sehingga ucapan-ucapan pada saat ghaibah itu tidak bisa dianggap, tidak bisa dianggap. Sementara yang bisa memurtadkan itu di awal sudah disinggung bahwa qat'u mukallafin, memutusnya seorang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Adalah seseorang yang sudah baligh dan mempunyai akal. Nah, si wali setelah saat ghaibah itu akal normalnya setelah tercabut karena tidak mampu dengan makom yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang makom kewalian yang sangat tinggi pada saat itu. Nah, sehingga apa kata Ibnu Hajar tadi, wa kadza qaulul wali hala ghaibatihi anallah. Jelas itu di Fathul Mu'in, bukan hanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan hanya itu saja, bukan. Ya, anallah itu sesuai katanya yang ada di dalam manuskrip. Yang ada di dalam manuskrip kitab yang dibaca tadi.
Namun di dalam kitab Syarhul Ain dia itu mungkin ada kesengajaan yakni tujuannya untuk semakin tidak menimbulkan fitnah, mungkin itu memang tidak ditulis, tapi di manuskripnya kata mereka itu juga ada anallah, sehingga dengan lantangnya mereka bahwa ini akun palsu yang mengatakan bahwa yang mengaku Tuhan itu sampai ada Fir'aun ini. Jadi sebenarnya hanya mereka saja yang tidak paham, atau mereka sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal yang sedemikian. Ini kalau mau mereka itu mau jujur dengan ilmu itu tadi kan sudah jelas fitil kalwaibah tentang perkara gaib. Dari mana itu dapat memahami seperti itu? Dari mana? Ya, padahal itu sudah jelas itu ada isim isyarah. Isyarahnya tilkal ghaibah itu al-ghaibah itu yakni itu al-ghaibah yang dinamakan kalau di dalam ilmu nahwu itu al namanya lil ahdi dzikri atau al-lil ahdi dzihni bisa. Maksudnya ghaibah yang dimaksud itu di baris yang sebelumnya ghaiban amasi wa rabbi. Itu sebenarnya sudah jelas. Cuma ya dia tuh tidak paham-paham. Abang udah sampai rumah, Bang? Tidak paham. Apa? Udah sampai rumah, Bang? Abang sudah sampai dalam rumah. perjalanan. Akun palsu, kamu itu jangan terjebak dengan tekstual. Gantian Pak Yai Fatah, gantian. Gus Adam, monggo Gus Adam. Sudah sampai Yai rumah Fatah belum, dulu Bang? saja sudah. Masih belum, mungkin 1,5 jam lagi itu saya sampai di rumah. Aduh. Oke, Bang. Yang Abang mengatakan tadi tentang perkataannya Ibnu Hajar, di situ yang Abang bilang fana, di situ Abang maknakan apa? Hah? Apa? Abang maknakan apa fana itu? Sedangkan di dalam ilmu tasawuf, fana itu orang yang hilang akal, orang yang Bang, di-mute dong, Bang. Kita sama-sama saling menghargai. Tadi Abang ngomong, saya juga mute. Apanya? Bentar. Coba di-mute, Bang. Oke. Udah di mute. Sekarang gini, Bang. Abang memaknakan fana bahwa perkataannya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sekarang pertanyaan saya, fana di dalam ilmu tasawuf itu diartikan orang yang hilang akal atau orang majdub. Pertanyaan saya, apakah orang yang hilang akal, yang majdub bisa menjawab tentang kullu nafsin dha'iqatul maut? Coba jelasin ya. Baik. Saya jawab sebentar. Orang yang hilang akal, jawabin. Fana, Ya, bentar ya. Bang, saya nggak potong tadi Abang ngomong. Ya, Tunggu dulu. oke. Silakan. Abang tadi ngomong beberapa menit, Bang. Kasih saya waktu juga. Silakan. Jangan potong saya. Silakan teruskan, jangan banyak. Itu justru teruskan. Oke. Di dalam ilmu tasawuf yang ente bawa perkataannya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang fana, dalam ilmu tasawuf itu fana maknanya orang yang hilang akal atau orang yang majdub. Gitu loh, Bang. Jadi kalau orang sudah majdub, sudah hilang akal, bagaimana taklif dia? Taklifiahnya bagaimana dia bisa menjawab ayat? Bagaimana dia bisa memaknai? Berarti orang yang sudah hilang akal, yang sudah majdub, dia nggak akan paham lagi apa itu gaib, Bang. Bagaimana dia bisa jawab kullu nafsin dha'iqatul maut sedangkan akalnya hilang? Coba ajari saya, Bang. Kalau saya yang bodoh, saya taslim. Coba. Baik. Orang hilang akal itu tidak berarti tidak menangkap omongan orang. Saya begini, jangan tidak usah ke wali karena ada kemungkinan Anda ini tidak percaya lagi dengan Faqih Muqaddam. Oke. Astagfirullah, kita bahas wali Faqih Al-Muqaddam, Bang. Jangan kemana-mana. Fokus ke satu ini, ke wali Faqih Al-Muqaddam. Makanya saya kasih contoh, kita berbicara dengan orang gila itu sudah hilang akal. Apakah orang gila tidak bisa menjawab? Bisa menjawab, tetapi kadang-kadang jawabannya itu ngelantur. Itu saja perbandingannya. Apakah ketika ada orang gila diajak ngomong akan tidak bisa menjawab? Tetap bisa menjawab, tetapi kadang-kadang jawabannya itu ngelantur. Itu saja. Bang, gimana caranya? Di dalam ilmu tasawuf itu orang yang namanya fana itu adalah orang yang majdub atau hilang akal. Pertanyaan saya,
Orang kalau sudah hilang akal kan taklifin nggak bisa. Apa bisa dia memahami tentang perkara gaib lagi? Seperti ditanya kepada dia, wa kana yuqalu lahu fitil gaibati kullu nafsin dha'iqatul maut. Fakih al-Muqaddam mengatakan apa? Fayaqulu laisa li nafsun, aku tidak memiliki napas. Apa iya orang yang sudah hilang akal menjawab ayat Al-Quran dengan mengartikan seenak jidat mengatakan saya tidak punya napas? Nah, begini bang. Makanya seharusnya abang itu Nggak, sudah sadar. abang percaya nggak? Kok jawabannya Aku tanya dulu. Abang, sebentar bang, satu kata. Abang percaya nggak bahwasanya di dalam tasawuf yang namanya fana maknanya adalah orang yang hilang akal atau orang majnun? Percaya nggak? Oh iya, ya. Percaya. Seperti Nah, kalau bahasanya abang orang percaya, wali, kalau abang mafil percaya, juga illallah. Kalau abang percaya, kenapa abang bisa ada orang yang hilang akal bisa menjawab ayat Al-Quran? Bagaimana bisa orang akal hilang, orang sudah maju? Karena beliau itu sedang maju. Dengarkan, ini akan saya jawabkan. Justru karena beliau itu sedang majdzub sehingga jawabannya itu ngelantur hingga orang-orang yang tidak paham seperti Anda bisa menyalahkan. Itu saja sebenarnya. Izin menjawab ya. Akun palsu, izin saya menjawab. Alah, udah kesana kemari nih. Ini beda lagi nih, nggak percaya saya Al Hasan ini penbohong ini. Udah kan takut kan? Nggak beres. Takut saya jawab kan? Kalian tadi nyuruh saya Tengku Kori nggak mau dinaikin. Kalian suruh saya sama Abdul Fatah. Kenapa sekarang kalian naikin yang lain? Maksudnya apa? Mau